Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Pada video kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang Coiniter, sebuah framework PHP versi 4. Jadi video ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yang mana kita sudah membahas bagaimana cara create, read, update, dan delete pada Coiniter versi yang terbaru sekarang. Nah, kemudian pada video kali ini kita akan coba bagaimana sih menerapkan sebuah validasi yang ada pada CI versi yang terbaru ini. Jadi saya sudah mempelajari dari versi 4 ini sangat berbeda sekali kalau dibandingkan cara pengkodingan dibandingkan dengan CI yang versi 3 sebelumnya. Baik teman-teman, kita langsung saja. Silakan buka project sebelumnya. Jadi jika teman-teman sudah menyelesaikan seperti ini, CRUD ini atau belum gitu ya, silakan tonton dulu video saya gitu. Baik, kita langsung saja. Silakan buka editornya. Kita akan coba membuat validasi yang mana ketika simpan data itu akan ada muncul sebuah pesan terlebih dahulu validasi sebelum nilai yang dikirimkan ke server kita validasi dulu gitu ya. Baik teman-teman, ini kan kalau kita tambah dengan data kosong, ini datanya kosong gitu ya. Jadi bagusnya kita kasih validasi di setiap formnya. Baik teman-teman, kita coba. Silahkan buka editornya lagi ya. Kemudian buka file app, kemudian ambil yang di bagian controller ya. Controller, ambil yang mahasiswa. Baik. Kita akan coba tambahkan validasi di bagian simpan data. Jadi ketika klik simpan, divalidasi dulu nilai yang dikirimkan ke server ya, sebelum dikirimkan ke server gitu ya. Baik, kita cari sebuah fungsi yang namanya simpan data. Nah, di sini ya. Untuk nge-load sebuah library validasi itu kalau di CI3 menggunakan perintah string this load library gitu ya. Load library. Tapi kalau di yang versi 4 ini dia sangat berbeda sekali. Kebetulan validasi ini sudah di-load secara otomatis ya. Kalau dilihat dari user guide-nya, itu cara nge-load-nya dengan perintah kita tampung dulu dalam variabel, misalnya validasi. Kemudian panggil file config. Kemudian service. Kemudian panggil kelas validation-nya. Nah, gitu ya. Namun di yang udah saya pelajari ini, kita nggak perlu melot seperti ini karena udah otomatis gitu ya. Jadi caranya gini, kita buat sebuah variabel, misalnya valid ya, validasi valid sama dengan string this validate ya, kita buat dalam array. Kemudian kita validasi inputan name dari sebuah inputan. Kemudian di dalamnya ada beberapa parameter. Pertama, label ya. Label ini tulisan, misalnya name ini kita buat kayak ini ya. Nomor induk mahasiswa. Kemudian rule-nya apa? Rules. Ada beberapa rule yang bisa kita buat. Di sini kalau kita baca di validasi yang bagian paling bawah, itu ada beberapa rule yang bisa kita panggil gitu ya. Oke, kita coba aja yang sederhana dulu, yaitu rule required, tidak boleh kosong gitu ya. Kita coba lagi. Kemudian yang nama sama ya. Kemudian label kita panggil sini nama mahasiswa. Ini merubah tulisannya saja. Kemudian rule-nya required. Nah, gitu. Baik. Kemudian kita buat jika tidak valid gitu ya. Jika eksekusinya gagal ya, maka kita jalankan aturan ini. Kita coba dulu echo. Cara manggil validasinya file config ya, kemudian service, kemudian validation, titik 2-nya 2 kali, kemudian list error pakai S ya. Nah, gitu. Ini coba kita matiin ya. Ini coba kita matikan dulu. Sederhana saja. Kalau tidak, maka kita buat echo dulu sukses.
Baik, kita coba jalankan. Kalau kita refresh dulu ya, kalau misalkan dia kosong nih, muncul sebuah ini D nomor induk mahasiswa is required. Nah, nomor induk mahasiswa ini adalah sebuah label gitu ya, ini label. Kemudian required itu adalah sebuah rule yang ada pada validasinya. Required itu artinya kalau bahasa Indonesianya, kalau kita artikan, tidak boleh kosong, harus diisi gitu ya. Baik, kalau kita pengen ngerubah pakai bahasa Indonesia, ini mudah sekali. Caranya gini, kita panggil sebuah parameter errors ya, ini R nya 3 ya, S2 nih, errors pakai S ya, error. Kemudian dalam bentuk array kita panggil required. Nah, kita panggil sebuah labelnya menggunakan field, namanya field tidak boleh kosong. Artinya nomor induk mahasiswa itu tidak boleh kosong. Ini saya copy saja ya supaya lebih cepat. Nah, oke, kita coba, kita refresh lagi. Tuh, nomor induk mahasiswa tidak boleh kosong, nomor mahasiswa tidak boleh kosong. Gimana teman-teman? Paham ya sampai di sini? Nah, kita bisa tambahkan lagi parameter Jenkins, alamat, telepon, tempat, dan tanggal lahir. Jadi teman-teman bisa nambahin aja di sini. Ya, kita copy saja ya. Kasih koma di sini. Kita buat di sini Jenkins ya, seperti biasa. Jenis kelamin tidak boleh kosong, harus dipilih misalnya. Harus dipilih atau harus diisi gitu ya. Harus diisi. Kemudian juga alamat ya, alamat kemudian tidak boleh kosong, maaf. Oke, kemudian di sini apa lagi, tempat ya, tempat lahir. Kemudian teman-teman bisa langsung saja ya, tambah juga yang tanggal dan baik, kita coba ini name ya, name dari sebuah inputan sama seperti ini. Nah, ya. Oke, kita coba lagi, kita simpan. Tuh, nggak boleh kosong. Nah, mudah-mudahan teman-teman paham sampai sini ya. Kemudian kita coba bagaimana caranya ketika disimpan dia tetap redirect ke form tambah, cuman tampilnya di atas gitu ya, seperti biasa. Kalau teman-teman udah belajar di CI3, tampilnya seperti ini. Jadi caranya kita echo ke view form tambah gitu ya. Nah, kemudian di bagian form tambah yang udah kita buat, tambahkan perintah di sini ya, echo panggil config gitu ya, kemudian service, kemudian validation, kemudian panggil metodenya list errors. Nah, baik ya, coba jalankan, simpan. Ops, di sini form tambah return link 17 session. Maaf, namanya view ya, view form tambah. Dan lagi form open. Oh, di sini di bagian view tambah itu kita ada load ya, helper form. Maka helper form kita load lagi di fungsi simpan data. Oke ya, ini ada error form-nya. Kita refresh lagi, desain, tuh muncul dia. Jadi kalau misalkan ini Casey, simpan, tuh. Nah, gimana teman-teman? Mudah-mudahan paham sampai sini ya. Kemudian satu lagi, kita pengen bagaimana caranya, ini udah keisi, namun name yang diisi itu misalkan sama gitu ya. Nah, ada sebuah role yang disediakan oleh CI-nya, yaitu role is unique. Jadi kalau pengen nambahin role, kasih tanda vertikal ya, is unique. Di sini unique
kemudian kurung siku ya, panggil tabelnya, tabel kita, nama tabelnya mahasiswa titik apa field kuncinya MAS NIM. Nah gitu, kita tambahkan errornya, pesan errornya gini, is unique, biasanya gini, itu fieldnya mahasiswa sudah ada di dalam database. Nah, coba yang lain. Oke, kita refresh lagi, misalnya kita isi yang sama ya, kemudian ini saya isi terserah, saya pilih tanggal sekarang. Oke, kita simpan, tuh muncul dia. Kita coba disuruh coba yang lain gitu ya. Baik, karena validasi udah jalan, maka echo suksesnya ini kita ganti dengan yang ini, kita pindahin aja ke atas. Kita aktifkan dulu control slice, kemudian cut dulu ya, gitu. Nah, kita jalankan lagi, gimana 69 final di Aki Padang, simpan, itu berhasil nih. Nah, gimana teman-teman, mudah-mudahan paham sampai di sini ya. Jadi kesimpulannya, validasi di CI 4 ini memang agak sedikit berbeda dengan yang ada pada CI yang sebelumnya. Mungkin hanya itu video kali ini, sampai di sini dulu. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.